Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran fikih, yang mana pelajaran fikih insya Allah sangat menyenangkan dan tidak ada bosan-bosannya. Karena kalau kita berbicara fikih, maka itu berbicara hukum. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memperhatikan hukum-hukum itu tersendiri. Jangan sampai kita beribadah tanpa ada landasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan pembahasan fikih, yang mana kitab fikih ini Ustadz ambil dari kitab yang pernah antum lalui di waktu kelas 8. Nama kitabnya yaitu Matnul Wayah wa Taqrib. Kitab ini berbahasa Arab, dan Ustadz pada kesempatan kali ini pun juga akan mengambil syarah, yang mana Matnul Wayah ini matannya, isinya akan dijelaskan secara rinci di dalam syarah Fathul Qorib Al-Majid. Fathul Qorib Al-Majid ini menjelaskan secara rinci apa yang ada di dalam kitab Matnul Wayah wa Taqrib. Maka pada kesempatan kali ini tema kali ini yaitu tentang Al-Udhiyah. Al-Udhiyah ini terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama tentang dalil. Dalil baik dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di antara salah satu kedua itu. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita beribadah, itu ada landasannya. Begitu juga tentang Al-Udhiyah. Dan yang kedua pembahasan, apa itu Al-Udhiyah, yaitu definisi. Yang ketiga berbicara tentang hukum. Yang keempat berbicara tentang syarat-syarat Al-Udhiyah. Dan yang kelima juga berbicara tentang waktu. Tentang waktu Al-Udhiyah itu sendiri. Dan yang berikutnya lain-lain. Selanjutnya kita kembali kepada landasan Al-Udhiyah itu tersendiri, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fasholli lirabbika wanhar, wanhar adalah kata perintah, yang mana perintah ini mengandung banyak makna. Di antaranya adalah wajib dilaksanakan, yang kedua yaitu sunnah. Kemudian berbicara tentang sabda Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, keleluasaan harta, lalu dia tidak mau berkurban. Walam yudahi artinya dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sesekali mendekati tempat ibadah kami. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber dari dua landasan ini, baik ayat maupun hadis, firman Allah maupun sabda Rasulullah, maka sangat jelas kepada kita bahwa Al-Udhiyah ini atau berkurban ini sangat ditekankan kepada kita. Bahkan dalam hal ini bisa diwajibkan. Namun sehingga nanti kita membahas terkait dengan hukum Al-Udhiyah itu tersendiri. Berkaitan dengan at-ta'rif wal hukum.
At-ta'rif, definisi, wal hukum, hukum. Definisinya adalah ismun lima yathbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Ismun lima yathbahu, nama binatang ternak yang disembelih minan na'ami. Binatang ternak. Binatang ternak ini meliputi onta, sapi, kerbau, lembu, domba. Ya, itu. Berarti selain itu tidak boleh, seperti ayam, itu tidak boleh dijadikan kurban. Yauma idin nahri, pada hari Idul Adha. Idul Adha terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena tanggal 9 itu jemaah haji wukuf di Arafah, tanggal 10 pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan kurban. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pelaksanaan kurban itu ada 4 hari. Mulai Idul Adha sampai ayyamut tasyrik. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang waktunya. Selanjutnya terkait dengan hukmuha, hukumnya, yaitu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Alal kifayati, cukup bagi seseorang. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Ketika salah satu dari penghuni rumah keluarga tersebut telah melaksanakan kurban, maka sudah mencukupinya untuk semuanya. Artinya dalam satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak, maka bapak ketika ingin atau ayah ketika ingin berkurban, maka niatkan untuk semua, berarti untuk istri dan anak itu sudah cukup. Namun juga tidak menutup kebolehannya, masing-masing pun lebih afdal. Misalnya ayah ingin berkurban, kemudian ibu ingin berkurban, anak juga ingin berkurban. Nah, itu lebih afdal. Tetapi sekali lagi kita hanya menyampaikan satu untuk keluarga itu diperbolehkan. Wala tajibul udhiyah illa bin nudhuri. Ya, al-udhiyah itu tidak bisa wajib kecuali dengan nazar. Artinya berkurban itu sendiri hukumnya sunnah kecuali sifatnya nazar. Jadi kalau dia nazar, maka dia wajib dilaksanakan. Contoh, ketika antum di antara santri misalnya mendapatkan nilai tertinggi atau ranking pertama di antara semua angkatan atau angkatannya, maka dia bernazar, kalau saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan atau peringkat pertama di angkatannya, maka dia akan bernazar untuk hewan kurban berupa kambing tahun depan. Nah, kemudian setelah melihat hasil, ternyata dia mendapatkan nilai yang memuaskan dan benar dia meraih peringkat pertama di angkatannya. Maka dia wajib melaksanakan nazar tersebut berupa hewan kurban di tahun berikutnya. Ya, namun dalam hal ini kalau dia menentukan kambing, ya berupa kambing. Nah, ini yang dimaksud dengan wajib dilaksanakan walaupun berupa kambing, walaupun berupa hewan kurban. Jadi hewan kurban ada yang bersifat tatawu'an, ada yang bersifat wajiban. Bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Kalau bersifat sunnah ya seperti biasanya, tidak ada perjanjian apa-apa. Tapi kalau bersifat wajib itu nazar. Punya nazar ya, perjanjian. Tatkala keinginannya terpenuhi. Berbicara syurutul udhiyah. Pembahasan al-udhiyah, syarat-syarat hewan kurban. Apa saja itu? Yaitu di sini disebutkan wa yujzi'u fiha al-jaz'u minad dha'ni. Kambing domba yang baru memasuki usia 2 tahun.
Wasaniya minal maizi, dan kambing kacang yang berusia memasuki 3 tahun. Nah, di sini kambing karena ada dua macam, ada domba, ada kacang. Jadi ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Kemudian wasaniya minal ibili, kalau onta itu berusia 6 tahun, baru memasuki usia 6 tahun. Wasaniya minal baqari, dan sapi juga memasuki usia 3 tahun. Jadi minimalnya 3 tahun. Kalau kambing, saya ulangi, kalau kambing itu usianya domba usianya minimal 2 tahun, kalau kambing kacang minimal usianya 3 tahun, kalau onta itu minimal usianya 6 tahun, sapi minimal usianya 3 tahun. Wa tujzi'ul badana an sab'atin. Badana itu bermakna unta. Jadi kalau unta itu cukup untuk 7 orang. Jadi kalau mau patungan, tafadhol. Ya, sehingga mencapai nilai unta tersebut 7 orang. Kalau harganya untanya misalnya 100 juta atau 70 juta kali 7 berarti 7 jutaan. 70 juta dibagi 7 berarti 10 jutaan. Kemudian wal baqara an sab'atin. Sapi pun juga boleh untuk 7 orang. Lalu nanti timbul pertanyaan, bagaimana kalau satu orang berkurban satu sapi, apa hukumnya? Hukumnya sangat diperbolehkan dan justru dianjurkan. Begitu juga dengan onta. Jadi boleh satu orang satu onta. Ya, batasannya maksimal yaitu 7. Misal sapi harganya 21 juta dibagi 7. Nah, itu nanti tinggal dihitung. Berarti 21 dibagi 7 menjadi 3 jutaan. Nah, akhirnya jatuhnya 3 jutaan. Namun untuk kambing wasyatu an wahidin, baik domba maupun kambing kacang itu hanya untuk 1 orang. Jadi kalau sapi tidak bisa untuk patungan 7. Kemudian di sini disebutkan syarat-syarat berikutnya yang yang masuk kategori diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam berkurban. Ada 4. Wa arba'atun la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 yang tidak cukup untuk dilaksanakan berkurban. Yang pertama, al-awra'ul bayyinu auruha. Binatang yang buta matanya, baik salah satunya ataupun apalagi dua-duanya. Nah, ini jelas tidak boleh. Yang kedua, wal arja'ul bayyin arjuha. Binatang pincang, salah satunya atau dua-duanya. Jadi pincang. Itu pun juga, dan itu harus dipastikan sebelum disembelih binatang itu benar-benar sehat, sehingga tidak ada kerusakan di anggota tubuh binatang tersebut. Walaupun misalnya ketika ada seorang berkurban kambing atau domba 5 hari sebelum penyembelihan masih sehat, tidak ada cacatnya, lalu menjelang penyembelihan ternyata pincang, jatuh atau rusak kakinya, maka ini menjadi gugur. Artinya tidak diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, wal maridatul bayyinu maraduha, yaitu binatangnya atau hewannya sakit, yang jelas-jelas sakit, kelihatan sakit. Nah, itu pun juga demikian. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal hazli. Kemudian binatang yang hilang bagian otaknya mungkin karena kurus. Nah, artinya harus gemuk. Kalau kurus ya gimana dagingnya kan nanti sedikit. Nah, tetapi ini merupakan bagian-bagian yang tidak diperkenankan untuk dijadikan binatang kurban. Nah, timbul ini yang diperbolehkan wa yujzi'ul khasi'u wal maksurul qarn. Dan tetapi kalau tanduknya al-qarn itu tanduknya terputus,
maka itu diperbolehkan. Jadi kalau tanduknya terputus itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan wala tujzi'ul maqtu'atul udhuna wadzam. Yang mana telinganya itu terputus salah satunya, begitu juga kalau dua-duanya. Jadi satu aja tidak boleh, apalagi sampai dua. Nah ini, atau semenjak lahir tidak ada telinga. Wah, ini termasuk bagian dari cacat binatang. Jadi terlahir dari baru lahir ternyata telinganya nggak ada. Wah, ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Lalu digimanain hewan tersebut yang lahir tidak ada telinganya? Ya sudah, disembelih dan dimakan sendiri. Artinya tidak diniatkan untuk berkurban. Kalau ingin diniatkan berkurban tadi penuhi syarat-syarat. Mulai dari minimal usianya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat hewan tersebut, yaitu tidak buta, tidak pincang, sehat, gemuk, bukan kurus, tidak putus telinganya. Ada gambar contoh syarat hewan kurban: berbadan sehat, tidak sakit, tidak sedang hamil atau habis melahirkan. Kenapa kok tidak boleh? Ya karena kasihan, masa baru lahir dijadikan kurban. Lalu gimana dengan anaknya yang baru lahir? Nanti nyusunya kepada siapa? Nah, kasihan. Nah, kita juga manusia ingin memanusiakan, ingin mempunyai sifat kasih sayang juga kepada hewan. Berikutnya, mata sehat, tidak buta, ekor dan telinga tidak terpotong, kaki tidak pincang, tidak gila. Wah, gila stres nanti. Makanya sebelum disembelih hewan kurbannya harus harus sehat sempurna. Ini waktu penyembelihan sebagaimana disinggung di awal, yauma idil nahari ila ayami tasyrik. Nah, ini disebutkan min waqti sholatil id ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik. Waktunya selesai sholat id, berarti tanggal 10 tadi, 10 Zulhijjah, selesai sholat id, disembelih. Sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari min akhir ayami tasyrik, akhir hari tasyrik. Berarti akhir tanggal 13 Zulhijjah sampai terbenamnya. Berarti kalau 14 memasuki 14 itu sudah tidak sah kalau mau niatnya berkurban. Kemudian ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika penyembelihan hewan kurban. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Ada 5 perkara. Yang pertama, at-tasmiyah, membaca basmalah, bismillah, atau lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau misalnya lupa tidak membaca basmalah ketika menyembelih? Nah, maka di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan tidak mengapa. Artinya tetap halal daging kurbannya itu, bukan haram. Ya, at-tasmiyah, membaca bismillah. Tapi biasanya rata-rata secara umum kalau orang menyembelih hewan kurban itu penuh dengan kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua sunnahnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Nah, baik kambingnya maupun orang yang menyembelihnya itu menghadap kiblat. Bagaimana kalau misalnya tidak menghadap kiblat? Apakah daging kurbannya menjadi haram? Tidak. Jadi tetap halal. Ini kan kita berbicara tentang sunnah. Wa yustahabu, disunnahkan, bukan diwajibkan. Kalau seandainya diwajibkan, misalnya diwajibkan ketika menyembelih kurban, wajib membaca sholawat atas Rasulullah. Ternyata dia tidak bersolawat, maka itu menjadi haram dagingnya. Tapi ini disunahkan, maka berarti halal walaupun lewat. Tetapi sunnahnya tetap kita harus memperhatikan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, takbir bismillah ya Allahu akbar.
Dan yang kelima, wad doa, dan doa bil qabul supaya diterima ibadah kurban tersebut. Doanya fayaqulu dzabi, ketika orang yang menyembelih itu berdoa, doanya adalah Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Artinya, ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka sudilah kiranya Engkau menerimanya. Maksudnya, hadhil udhiyatu ni'matun minka alayya, bahwa binatang kurban ini adalah nikmat darimu, ya Allah, untukku. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, lewat perantara kurban ini. Jadi ingin mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, lewat perantara berkurban ini. Fataqabbalha minni, maka terimalah hewan kurban ini untukku, dariku maksudnya. Nah ini kalau misalnya yang menyembelih hewan kurban ini mewakili orang lain, misalnya Muhammad ingin berkurban, kemudian yang menyembelih adalah Ustadz Dani misalnya atau Ustadz Yayan, maka Ustadz Dani atau Ustadz Yayan berdoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Hadhil udhiyatu ni'matun minka alaihi. Allahumma taqabbalha. Maksudnya, ya Allah, terimalah hewan kurban ini, yang mana hadhil udhiyah, hewan kurban ini merupakan nikmat yang Engkau berikan kepadanya. Nikmatun minka alaihi fataqabbalha minhu, maka terimalah hewan kurban itu darinya. Artinya fataqabbal minhu, tinggal merubah dhamirnya. Yang tadinya alayya menjadi alaihi. Hadhil udhiyatu ni'matun minka alaihi. Kemudian di akhir fataqabbalha minhu. Nah itu kalau penyembelihannya diwakilkan. Contoh, ya otomatis kalau menyembelih itu tidak sendirian, karena kalau sendirian nanti susah. Ada yang megang lehernya, ada yang megang kakinya. Boleh dengan teman, dengan orang tua, dengan anak. Jadi bisa. Siapa saja boleh menyembelihnya. Ya, cuman kalau anak-anak kan lebih berbahaya kepada cara penyembelihannya, khawatir belum tahu, belum berani dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan. At-tambih, perhatian, warning bahasa Inggrisnya. Tambih namanya, warning. Wala yakulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzura. Nah, orang yang berkurban itu tidak boleh makan sedikit pun dari yang dikurbankan dengan cara yang dinazarkan. Jadi kalau hewan itu bersifat hewan nazar, yang mana nazar itu adalah wajib, maka yang berkurban itu tidak boleh makan sedikit pun. Bal yajibu alaihi tasadduq bijami'in. Bahkan wajib disedekahkan semuanya. Itu kalau bersifat al-udhiyatul manzura, hewan kurban yang tadi sifatnya nazar, bukan tatawuan, bukan bersifat sunnah. Karena nazar itu adalah wajib dilaksanakan. Selanjutnya, wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa minha biha. Nah, kalau yang hewan kurban bersifat tatawuan, bersifat hal yang sunnah, bersifat sunnah, maka boleh yang berkurban tadi makan sebagian dagingnya. Jadi boleh. Kalau yang bersifat nazar, hewan kurban nazar itu tidak boleh. Kalau yang bersifat tatawuan itu boleh. Yang berkurban makan sebagian dagingnya. Selanjutnya yang tidak boleh, wala yabi'u minal udhiyah, tidak boleh menjual dari binatang kurban tersebut. Apanya? Yaitu min lahmiha, dagingnya, au sya'riha, rambutnya, au jildiha, atau kulitnya. Itu semuanya tidak boleh dijual.
Wa yahrumu aidan ja'alahu ujratan lil jazzar. Dan diharamkan juga dari dagingnya atau kulitnya itu dijadikan upah untuk penjagalnya. Jadi penjagal itu yang menyembelih hewan kurban tersebut. Jadi tidak boleh dijadikan upah kulitnya, dagingnya. Itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Kan tidak mungkin. Masa dengan apa? Ya memang orang menjagal dengan ikhlas. Tetapi pada zaman sekarang ini orang berangkat dengan keikhlasan. Tetapi juga harus perlu kita perhatikan orang yang ikhlas itu. Artinya bukan dengan serta-merta dilepas begitu saja orang yang ikhlas, tapi justru orang yang ikhlas itu benar-benar harus kita perhatikan. Lalu bagaimana caranya untuk memberikan upah? Maka ambil upah di luar daging itu. Nah, contoh karena di Husnul Khotimah ini ketika ada brosur misalnya tentang kurban tipe A misalnya 3.500.000, maka 3.500.000 itu sudah include dengan biaya gaji upah tukang menyembelih kurban tersebut. Jadi itu sudah include. Jadi 3.500.000 itu bukan harga pas kambing itu, tidak, tetapi itu sudah include dengan upah tukang jagal. Begitu juga dengan tipe B misalnya harga 3 juta misalnya. Tipe B harganya 3 juta. Nah 3 juta itu sudah include sudah masuk dengan upah tukang jagal. Jadi bukan tipe B langsung harganya 3 juta. Total tidak. Tapi itu 3 juta itu jumlah total dengan upah tukang jagalnya. Nah itu ngambil dari sana. Walau kanatil udhiyah tatawuan. Jadi walaupun hewan kurbannya bersifat tatawuan, bersifat sunnah, itu tetap tidak boleh dijual kulitnya atau dagingnya. Apalagi hewan kurbannya bersifat nazar. Lalu diapain hewan kurban itu? Wayut imul fuqara wal masakin. Diberikan kepada orang fakir dan miskin. Memang diutamakan dalam hal kurban ini yaitu kepada fakir dan miskin. Artinya begitu juga tidak menutup kemungkinan diberikan kepada orang kaya juga tidak apa-apa. Kalau berbicara hukum tidak apa-apa. Namun kita utamakan kepada al-fuqara wal masakin. Nah, sebelum kita tutup, perlu Ustadz sampaikan bahwa sebentar lagi ini memasuki bulan Dzulhijjah, maka barang siapa yang mempunyai keluasan rezekinya, kelapangan rezekinya di tahun ini, ya tahun 1441 Hijriah, maka dipersilahkan disalurkan hewan kurbannya lewat Husnul Khotimah secara umum atau Husnul Khotimah 2 Kuningan ini, karena setiap tahun Husnul Khotimah selalu mengadakan pelaksanaan hewan kurban, yang mana hewan kurban di Husnul itu selalu diperuntukkan kepada masyarakat sekitar pondok. Kalau di Husnul Khotimah 2 ini yaitu di Pancalang dengan masyarakat Pancalang. Begitu juga dengan santri Husnul Khotimah. 6 tahun lalu itu hampir mencapai 200 kambing. Namun tahun ini karena musim pandemi dan santri juga belum datang, tetapi kami juga masih tetap terbuka. Tetap terbuka untuk menerima saluran atau menerima hewan kurban untuk disembelih di Husnul Khotimah. Karena kita hidup bermasyarakat, juga masyarakat kita harus berinteraksi, bersosial, berbuat baik dengan tetangga pondok, maka mari kita salurkan sebagian rezeki kita lewat Husnul Khotimah dengan cara penyembelihan hewan kurban. Karena insya Allah nanti akan disalurkan kepada masyarakat sekitar. Dan insya Allah itu sudah kami data warga Pancalang dan sekitarnya. Demikian, terima kasih terkait dengan pembelajaran fikih, dan mohon
santri untuk menjawab soal-soal yang telah kami sediakan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.